Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati seluruh mahasantri yang tercinta dan saya banggakan dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bersua kembali walaupun melalui udara online atau daring ya, karena kondisi saat ini kita masih belum uh, memungkinkan untuk melaksanakan secara tatap muka. Kemarin jeda menutup semester ganjil, kita sudah merasakan menikmati masa-masa liburan, di mana masa liburan ini tentu adalah untuk merefresh kita, untuk kembali kondisi kita agar untuk mempersiapkan perkuliahan di semester genap. Mas santri yang kami hormati, perlu diketahui bahwa di semester genap ini ada satu yang perlu kalian perhatikan betul. Melihat pengalaman kemarin, banyak di antara kalian ini nilainya itu tidak sebaik. Bahkan faktor utama nilai-nilai itu semakin jelek karena banyaknya kalian adalah tidak banyak mengikuti perkuliahan madin. Nah, untuk itulah di semester genap, fokus penilaian kami adalah kehadiran kalian, walaupun mengikuti daring. Karena nanti kami punya tim controlling yang akan mengawasi Anda, yang akan mencatat kalian, siapapun yang sekiranya itu masuk atau tidak masuk. Kami tidak akan paksakan bahwa si anak itu ketika tidak mengikuti madin, maka kami tidak mau tahu apakah tidak mengikutinya karena sakit atau karena apa. Sebab kami tidak mau ambil risiko. Yang jelas, kami evaluasi bahwa ketika anak itu tidak ada, maka kami katakan dia tidak hadir. Ketidakhadiran inilah di antara kalian yang kemarin itu banyak yang nggak mengikuti, untuk semester genap ini usahakan mengikutinya. Itu. Yang kedua, kitab yang Anda maknai itu, insya Allah di semester genap nanti kami akan minta untuk mengumpulkan secara fisik apakah kitab-kitab kalian yang kalian maknai itu, syarah itu, apakah penuh atau tidak. Nanti kami akan nilai dan kami tanda tangani apakah layak mengikuti ujian atau tidak. Di akhir semester genap, insya Allah setiap kelas nanti saya minta kitab khulasoh dan dikumpulkan di page masing-masing. Nanti saya akan cek, akan taftis, apakah akan koreksi kitab-kitab apakah banyak yang kosong atau tidak. Yang ketiga, penilaian kami nanti adalah tugas-tugas. Di antaranya tugas kalian membaca kitab dan di video, kemudian di YouTube kan. Dan dikumpulkan kepada PC, dijadikan satu drive dan dikumpulkan ke kelas saya. Yang keempat, penilaian kami adalah ujian UTS dan UAS. Mas santri yang kami hormati, tolong dicamkan itu semua. Karena waktu Anda tinggal di semester genap ini, ketika nanti gagal di semester genap atau di madin ini, maka nanti akan menyulitkan nanti ketika Anda melakukan proses selanjutnya. Usahakan madin ini lulus semua. Jangan sampai tidak lulus. Kalau tidak lulus, nanti menyulitkan nanti. Ketika Anda mau mengerjakan skripsi maupun ujian konkret. Baik, saya kira itu informasinya. Mohon untuk diperhatikan. Selanjutnya kita akan silakan dibuka kitabnya. Kemarin kita membahas tahun keempat Hijriah, As-Sanatur Rabi'ah minal Hijrati. Oleh karena itu, kita lanjutkan. Kali ini kita akan bahas Hawadisun. Silakan dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi
wa a'ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hawadithun utawi iki iku pira-pira kejadian. Fisanati ar-rabi'ati. Fisanati ing dalem taun ar-rabi'ati kang kaping 4. Nazala mudhun sapa Jibrilun malaikat Jibril. Fi ghazwati Dzatir Riqa ing dalem perang Dzatir Riqa. Bisolatil khaufi kelawan ngulangi salat khauf. Wa fi hadil ghazwati ing dalem ikilah perang aidon halimane. Nazalat mudun apa rukhsatu tayamumi kemurahane ngelakoni tayamum. Bab ini menerangkan beberapa peristiwa-peristiwa di tahun yang keempat. Salah satunya peristiwa itu adalah turunnya malaikat Jibril ketika peristiwa perang Dzatir Riqa. Perang Dzatir Riqa ini adalah sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena di dalam peperangan ini malaikat turun. Yang mana turunnya malaikat ini adalah untuk mengajari hamba-hambanya, yakni salatul khauf. Salatul khauf ini sebenarnya adalah urusan fikih. Ya. Karena salat ini ada, karena salat ini ketika itu umat Islam mengalami peristiwa perang. Karena perang inilah sesuatu yang darurat, maka dilakukan sholatul khauf. Yakni sholatul khauf artinya sholat dalam keadaan takut. Maksudnya dalam keadaan takut bukan berarti takut, tapi sholat dalam keadaan darurat. Yakni ketika peperangan tidak dimungkinkan orang itu tidak sholat atau meninggalkan sholat. Bisa melaksanakan sholat tapi dengan beberapa mekanisme-mekanisme yang diatur di dalam ilmu fikih nanti. Nah, ini disyariatkan sampai sekarang. Yang kedua peristiwa itu adalah di mana Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril dimudahkan melakukan tayamum. Jadi ketika seseorang kesulitan untuk mencari air ketika wudhu, maka hal itu bisa melakukan cara alternatif untuk menyucikannya, yakni dengan melaksanakan tayamum. Peristiwa perang Dzatir Riqa, seluruh prajurit, seluruh tentara Islam ketika mau melaksanakan sholat, maka tidak dimungkinkan orang itu melaksanakan wudhu dengan air. Karena mencari air itu tidak gampang waktu itu. Mungkin jauh. Apakah waktu itu tidak ada air? Ada. Tapi kenapa kok tayamum? Iya, karena waktu itu adalah pasukan Islam, umat Islam, ini dalam keadaan mencekam. Ditakutkan ketika nanti mau menjalankan sholat, sedang mencari air untuk wudhu, maka dimungkinkan semua umat Islam akan ditembak, akan diserang oleh orang-orang kafir, orang yang musuh Islam. Lah, menghindari proses inilah, maka dirukhsahkan atau dimurahkan atau diperbolehkan melaksanakan tayamum. Nah, untuk itulah maka disyariatkan tayamum. Sekarang di dalam prosedur fikih sedemikian rupa bagaimana syarat-syarat untuk bertayamum, bagaimana melaksanakan tayamum. Oleh karena itu, mari dipelajari di dalam fikih. Wa fi hadis sanatilan ing dalam ikilah tahun tuwufiat kapundhut sapa Zainabun Zainab. Zaujur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Salamah lan Abu Salamah iku ibnu Umayyatihi. Ibnu Umayyatihi ya putrane bibi Rasulullah alaihi salatu wassalam, yakni misanan. Wa huwa hale utawi Abu Salamah iku aku dulure Rasul minar rodoi kang tetap saking suson. Peristiwa yang kedua yakni garwanipun Kanjeng Nabi, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang bernama Sayyidah Zainab meninggal dunia, dan misanannya atau sepupunya Rasulullah
dari bibinya, ya, dari bibinya yang bernama Abu Salamah ibnu ibnu Umatihi. Ini waktu itu meninggal dunia. Lah peristiwa ini dikatakan peristiwa kesedihannya Rasulullah juga, karena ditinggal seorang istri yang tercinta dan sepupunya yang bernama Abu Salamah. Wafia yang dalam sanatur Rabi atau zawaja garwa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umma Salama ing Umi Salama. Di peristiwa ini juga, di tahun yang keempat juga, Rasulullah menikah lagi dengan Umi Salama. Wafia ing dalam sanatur Rabi awulida dilahiraken sapa Al Husain ibnu Ali, Husain bin Ali. Di peristiwa di tahun yang keempat ini pula Sayyidina Husain bin Ali dilahirkan. Wafialan ing dalam tahun kang kaping papat amara wis merintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintah Zaid bin Sabit. Merintah apa? Ayat ta'alama ing yen to arep yen to belajar sapa Zaid. Kita batal Yahudi ing tulisane wong Yahudi. Liyak tuba drapun yen to nyurati sapa Zaid lahu krana Rasulullah ilaihim maring Yahudi. Wayakro alan maca sapa Zaid lahu krana Rasul ma ing surat yaktubuna kang padha ngirimake sapa Yahudi ilahi ing maring Rasulullah. Di dalam tahun yang keempat juga terjadi Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya yang bernama Zaid bin Sabit. Rasulullah memerintah apa? Yakni Rasulullah memerintah agar Zaid bin Sabit ini belajar untuk memahami atau menulis, ya, belajar menulis maupun memahami karakter tulisannya orang-orang Yahudi. Sebab kenapa? Karena pada tahun ini banyak orang Yahudi itu telah mengirimkan surat kepada Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah ini dalam keadaan ummi, ya, tidak bisa baca dan nulis, maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Zaid bin Sabit agar Zaid bin Sabit inilah bisa menulis dan bisa membaca. Maka walhasil salah seorang sahabat Rasulullah yang pandai di dalam menulis khat kaligrafi atau khat Quran atau menulis Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Khulasoh as-sanatir rabi'ah minal hijrah. Khulasatu utawi iki iku ringkasane taun kang kaping papat minal hijrati saking hijrah. Di sanatir rabi'ati ing dalam tahun kang kaping papat hadasa terjadi apa ghazwatu Bani Nadir, perang Bani Nadir. Qabilatun yaiku golongan minal Yahudi kang tetep saking wong Yahudi. Khonu kang padha nyidrani utawa khianat sapa qabilah al-uhuda ing pira-pira perjanjian. Fakhasarahu mongko ngepung ing Bani Nadir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahum lan ngetokno utawa nondong sapa Rasul hum ing qabilah minal Madinati saking Madinah. Jadi di dalam keringkasan tahun yang keempat ini adalah peristiwa perang Bani Nadir. Lah perang Bani Nadir ini adalah peperangan yang mana perang itu kabilah ini telah mengkhianati perjanjiannya dengan Rasulullah. Maka karena khianat, maka Rasulullah mengusirnya dari kota Madinah. Fafi hal ing dalam sanatir Rabi'ah hadasa terjadi apa ghazwati Datir Riqa, perang Datir Riqa. Walam yakunan hale ora tinemu apa perang Datir Riqa. Ya ing dalam Datir Riqa apa harbun peperangan. Nah, yang kedua adalah peristiwa perang Datir Riqa, di mana perang Datir Riqa ini tidak sampai terjadi gencatan senjata. Balik via ing dalam sanatur Rabi'ah nazalat mudun apa sholatul khaufi salat khauf waruk suatu tayamumilan kemurahani ngelakoni tayamum.
Wa fiha ing dalam sanatir Rabi'ah hadasa terjadi apa ghazwatu Badril akhir, perang Badar kang akhir. Walam yakun hali ora tinemu apa Badrul akhirah, fiha ing dalam Badrul akhirah apa harbun peperangan. Di dalam tahun keempat ini pula ada peristiwa perang Badrul akhir atau perang Badar akhir. Tetapi di dalam perang Badar akhir ini tidak sampai terjadi gencatan senjata. Wa fiha ing dalam sanatur Rabi'atu fiat sedo utawa kapundhut sapa Zainabun Sayyidah Zainab zauju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha ing dalam sanatur Rabi'ah tuwfiya kapundhut sapa Abu Salamah ibnu Ammatihi putrane bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhulan dulure Rasulullah minar radha'is saking tetep tunggal suson. Wa fiha ing dalam sanatur Rabi'ah wulidatil lairaken sapa Al Husain. Wa tazawwaja lan garwa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umma Salamata ing Ummi Salamah. Wa fiha ing dalam sanatur Rabi'ah amara wis perintah sapa Rasul Zaid bin Sabit ing Zaid bin Sabit ayat ta'allama nyento belajar sapa Zaid bin Sabit kita batal Yahudi ing tulisane wong Yahudi. As-sanatul khamisa wallahu alam. Al-Fatihah. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.